Nama saya Diana Susi Anggela, NIM 1910416903, kelas 2 pagi. Dosen Adi Mursalin, SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Jawab, bisnis domestik melibatkan transaksi suatu negara, sedangkan bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik. Bedanya yaitu pertama, negara yang terlibat dapat menggunakan dengan berbeda dalam negara. Sistem hukumnya berbeda, budaya juga berbeda. Itu termasuk internasional. Kenapa berbeda? Karena setiap negara mempunyai budaya yang berbeda, hukum yang berbeda, sumber daya yang berbeda, sehingga perlu melakukan bisnis internasional. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Supaya dapat peluang bekerja, supaya bisa memahami bisnis internasional. Yang ketiga, jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Jawab, orientasi adalah asumsi atau yang sering kali tidak disadari mengapa sifat di dunia ini. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh-contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional? Jawab, BUMN. Ciri-ciri, mengimpor dan ekspor barang. Yang kelima, jelaskan sejarah bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional. Bisnis internasional sebagai sebuah disiplin adalah relatif baru, tetapi bisnis internasional sebagai praktik bisnis merupakan sebuah peristiwa yang telah berlangsung lama. Bahkan sebelum Masehi, pedagang-pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang luar negeri di Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Keenam, jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Jawab, etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan negeri asal sendiri yang lebih unggul. Polisentris yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda. Regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Pertanyaan ketujuh, siapa pembicara dalam video di atas? Lydia Yunita, SEMM. Pertanyaan ke-8, jelaskan apa-apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Bisnis dalam negeri yang melibatkan transaksi yang terjadi dalam batasan suatu wilayah. 9. Bagaimana pendapat Anda tentang pembicara di dalam video tersebut? Menurut pendapat saya, pematerinya jelas, tapi lebih baiknya jika materi tertera pada layar, bukan hanya gambar-gambar.